Anjay, keren banget. Mantap. Halo sobat Warteg, kembali lagi bersama saya Ardi Warteg di sini. Kembali lagi dalam konten Bahas Tuntas. Nah, sesuai dengan janji, saya akan mendatangkan Mas Evan untuk menjelaskan bagaimana cara membuat drone FPV, belinya di mana, dan terus tips biar langsung jadi mungkin bisa nanti akan dijelaskan oleh Mas Evan. Terus tips belinya yang seri apa, yang mau seperti apa, terus kegunaannya buat apa, terus mungkin lebih lengkapnya lagi nanti akan dijelaskan oleh Mas Evan. Maka dari itu jangan lupa subscribe, karena di konten selanjutnya masih ada seputar drone FPV lagi, membahas tuntas tentang nanti cara pakainya. Terus kita akan mencoba di salah satu wisata di Indonesia dengan hasilnya yang sangat membahana tentunya. Oke, jangan lupa subscribe itu gratis. Nah, langsung aja ya Mas Evan, boleh cara buatnya apa yang harus dipersiapkan selain persiapkan budget ya. Karena budget yang di video pertama kalian bisa tonton di video di sini. Mas Evan udah menjelaskan harganya sangat ya, bisa untuk membeli motor Mas, Beat kali ya. Iya. Bisa motor Beat lah ya. Tapi kita buat tim mending diem kau. Ini buat orang yang khususon mau mau merasakan terbang bersama drone FPV. Nah, cara buatnya gimana Mas? Apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan kalau dari skill ya Mas. Iya. Kalau dari skill cukup soldering aja sih, cuma sama perlu agak telaten. Kenapa gitu Mas? Nah, karena kan komponen-komponen di dalam drone ini kan kita ngubungin pengkabelannya juga sebagian besar kita soldering gitu Mas. Betul. Terus ini kan apa sih, aku lupa dulu, aku tuh kuliah juga elektro kayak gitu. Ini papannya itu gambar sendiri. Iya, PCB-nya gambar sendiri ya Mas? Oh, kalau itu kita cukup beli aja sih Mas. Oh, beli per komponen baru kita rakit gitu aja. Oh, nggak ada yang gambar sendiri apa segala macam? Nggak ada. Bahkan dengan codingnya pun udah ada semua ya? Sudah ada, kita tinggal ngerakit, install, setting udah bisa terbang. Oh, jadi buat teman-teman yang beranggapan kalau misal ngerakit drone FPV itu susah, aku nggak bisa coding, aku segala macam, gampang. Kalian tinggal ngerakit, yang penting yang tadi Mas Evan udah jelasin ya, soldering ya, soldering. Sama harus sabar. Kalau bagi kalian yang kesabarannya setipis tisu, skip, jangan main FPV. Tadi kan aku udah bilang kalau misal kalian nggak usah takut karena gampang, udah tinggal beli komponen, dirakit, terus di setting, terus bisa terbang. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mas yang modelannya FPV tapi yang kayak rakitan gini, yang langsung dijadi? Ada juga beberapa produk, mungkin boleh sebut merek ya Mas? Ya nggak apa-apa. Mungkin dari iFly atau dari Axis Flying, itu ada beberapa produk yang memang dia ngeluarin drone FPV yang kurang lebih sejenis kayak gini. Nah, itu cuma udah jadi gitu Mas. Kita tinggal konekin ke remote, tinggal setting dan udah bisa terbang. Oh, tapi beli drone-nya aja? Iya. Istilahnya BNF atau bin and fly gitu. Oh, tinggal binding atau konekin ke remote udah bisa terbang. Oh iya. Oh, gampang juga guys. Cuma apa yang bikin beda kalau misal beli itu sama misal Avata gitu? Ya mungkin kalau yang untuk bin and fly itu tadi lebih cocok ke orang yang mungkin kemampuan solderingnya kurang atau pengen yang langsung jadi ya Mas. Karena kalau itu kan spesifikasinya udah ditentukan dari pabrikan, kita nggak bisa milih motornya yang tipe apa, flight controllernya yang seperti apa gitu kan nggak bisa. Tapi kalau kita ngerakit sendiri kan kita bisa custom nih satu-satu, mau pakai flight controllernya buatan merek A misalnya, tapi motornya buatan merek B gitu bisa juga. Tapi pasti secara harga lebih murah yang BNF ya daripada Avata gitu. Secara harga relatif lebih murah yang BNF kalau dibandingkan dengan DJI Avata.
Cuma kalau misal BNF sama yang rakit sendiri ya pasti lebih murah rakit sendiri ya. Betul. Itu ya. Nah ini tadi apa masalah rakit ya. Jadi belinya di mana sih Mas? Kalau misal komponennya gitu? Kalau ini saya belinya lebih banyak online sih Mas, kayak online shop kayak Tokopedia, Shopee gitu. Oh ada gitu berarti? Ada. Misal beli chassisnya. Betul, beli chassisnya atau flight controllernya aja gitu ada. Oh gitu. Nah berarti apa ya? Ada berarti belinya frame terus ya yang secara general ya. Jadi frame, motor, flight controller, ESC, terus ada ESC apa Mas? ESC itu kayak driver motornya. Terus ada video transmitter. Ini apa Mas? Ini antena Mas. Oh, ini baterai sama baterai ya? Baterai ya, betul. Nah nanti kayak ini kan ada GPS juga. Nah itu nanti tergantung keinginan aja sih mau dipasang GPS atau enggak gitu. Oh berarti ini apa namanya frame-nya ada beberapa macam nggak sih Mas? Ini kan aku lihat kan ini bentuknya teman-teman ya. Maksudnya kan udah X banget kan? Iya betul. Ini apa? Ini yang tipe apa Mas? Kalau ini frame-nya modelnya tipe dead cat ya Mas ya. Jadi mungkin kalau kita lihat garisnya kayak badan kucing ya, kenapa dead cat kan? Yang depan mungkin kakinya lebih pendek dari yang belakang gitu. Oh iya. Ada juga yang tipe frame X. Itu benar-benar X. Ya bentuknya mirip huruf X gitu. Iya. Terus ada lagi nggak? Udah dua gitu. Mungkin yang familiar ada dua itu sih Mas. Nanti kalau misalnya kita mau model lain juga ada yang modelnya H ataupun iya. Cinewoop juga ada yang propellernya ada perlindungnya gitu. Oh iya. Nah setelah beli komponen nih Mas, misal kan beli tadi chassis, komponen segala macam, baterai. Nah habis itu beli remote-nya. Iya betul. Atau kalau kita mau coba simulator dulu gitu, itu bisa remote-nya dulu. Oh iya. Remote-nya bisa pakai yang kita beli itu, terus nanti kita nyobain istilahnya kayak belajar terbang lewat simulator di laptop atau komputer gitu. Oh iya. Oh berarti beli remote-nya dulu, tapi di simulator itu kita bisa ngerakit sesuai spek yang kita akan beli. Kalau simulator biasanya spesifikasinya cuma ya terbatas sih Mas, kayak ukuran ataupun daya tahan baterai gitu doang sih. Bobot gitu juga pengaruh. Iya. Terus berarti kalau misal kalian masih khawatir, kecuali sama teman-teman yang udah biasa pakai drone area ya Mas ya. Iya. Itu bisa langsung memakai, mungkin cara feel-nya udah dapat ya Mas ya. Kalau feel bisa dibilang cukup beda Mas. Cukup beda. Ada beberapa teman ya kayak yang tadinya aerial mungkin mau nyoba ke FPV cukup ini juga ya perlu adaptasi ya banyak gitu sih Mas. Oh iya. Karena feelingnya benar-benar beda. Kalau aerial kan kita benar-benar bisa lepas dari remote, drone-nya bakal diem gitu kan. Kalau ini lepas dari remote ya drone-nya bisa jatuh atau nabrak gitu sih. Oh gitu. Oh berarti emang harus benar-benar ini banget ya? Ya benar-benar harus konsentrasi, terus ya harus responsif gitu. Iya. Nah itu tadi beli ini, terus remote, habis itu si Google. Iya. Nah penyimpanannya berarti ada di kameranya ya? Penyimpanan kamera. Nah kalau kita yang analog itu kan nggak ada kameranya Mas. Kameranya kita nggak ada video recordingnya gitu. Oh iya. Itu biasanya pakai GoPro. Nah, nanti drone-nya bisa gendong GoPro ataupun DJI Action Cam gitu. Iya. Tapi ini pakai kameranya DJI. Nah kalau ini aku pakai DJI O3, jadi dia udah ada penyimpanan internalnya, ada slot micro SD-nya, jadi bisa langsung ke record di video transmitternya gitu. Oh gitu, iya. Nah mungkin ini bisa jadi pertanyaan ya teman-teman sama
kalian lihat penampakannya aja kayak telanjang gini ya, maksudnya drone FPV gak ada tutupnya ya mas, beda sama kayak drone areal kayak DJI Mavic Pro, paling sama ini motornya aja terbuka. Nah apa misal tiba-tiba misalnya lagi di atas tuh hujan gimana mas? Nah biasanya kalau hujan itu kita antisipasi dengan melapisi atau mengcoating komponennya mas. Jadi kayak ada lapisan kurang lebih kayak cat transparan gitu buat melapisi si komponennya biar ketika kena air hujan itu nggak langsung konslet gitu. Oh iya, berarti kalau misal, tapi rata-rata kebanyakan teman-teman yang pakai drone FPV maupun drone aerial juga jarang sih yang naik terbang pas hujan, jarang ya? Iya betul, karena biasanya kan di area terbuka ya, maksudnya pilotnya juga kehujanan. Betul. Maksudnya kayak sayang aja dihujanin ya, kecuali memang tiba-tiba pas lagi naik kalau tiba-tiba hujan ya. Nah itu masih aman buat mendarat. Iya. Boleh nggak sih mas nyalain ini? Boleh mas, boleh. Ini bisa dicoba, tinggal dicolok badannya aja sih. Nah ini udah nyala sih. Oh, ini udah nyala? Ya udah nyala. Ini lagi kalibrasi apa gimana? Nah kalau suara ini tadi yang beep terakhir itu, nah itu kalibrasi motornya, motor sama ESC. Oh, jadi udah bisa terbang langsung? Udah bisa terbang. Tapi kalau di sini nggak aman ya? Nah kalau untuk seukuran ini di dalam ruangan nggak aman mas. Oh seukuran drone ini maksudnya? Iya. Oh kalau yang lebih kecil lagi aman? Lebih kecil, jauh lebih kecil itu bisa buat indoor lebih cocok. Oh kalau kayak gini resiko ya? Ya resiko. Maksudnya dengan naiknya walaupun pelan-pelan tetap dia agresif gitu terbang. Oh yang bedain drone aerial sama FPV gitu ya mas? Ya jauh lebih agresif daripada aerial biasa. Selain agresif juga dayanya kan besar ya, takutnya sampai ngenain orang atau ngenain barang-barang kan itu nanti jadi kerugian juga. Oh iya sih benar-benar. Gitu ya. Makanya penasaran nggak kalau misalnya kita nyoba ini di mungkin outdoor gitu ya, wisata gitu apa di savana gitu, keren ya kali ya. Nah mungkin teman-teman nanyain ya kayak gimana cara konfigurasi ini ke sini terus kalau sama ini juga gitu kan. Kalau misal kita di drone area kan kita apa namanya udah langsung HP gitu kan. Nah kalau ini tuh gimana mas? Nah kalau ini tuh jadi di dalam drone-nya itu ada komponen yang namanya receiver. Nah receiver ini buat connect ke remote controllernya. Ada juga komponen yang namanya video transmitter. Kalau video transmitter itu buat mengkoneksikan ke Google-nya. Oh gitu ya. Berarti ketika buat ya sebenarnya nggak repot-repot banget ya mas, ini nyambung ini ke ini ya. Iya. Gitu. Yang ini paling nanti ke Google-nya gitu. Mungkin segitu dulu teman-teman. Bahas tentang bagaimana cara membuatnya. Terus kalau misalnya kita bikin video cara buatnya itu sangat panjang banget ya, karena gak cukup sehari ya mas begini-gini ya. Tergantung keahliannya sih mas. Misalnya udah ahli nyolder, sering rakit gitu, biasanya sehari jadi. Oh cepet guys, aja guys. Maksudnya gini bikin sehari jadi, asal ada duitnya. Nah gitu dulu teman-teman. Buat kalian yang minat nanti bisa hubungin Mas Evan atau kontak kita, nanti kita buatkan dengan spek seperti ini, asal duitnya juga ada. Gitu dulu. Jangan lupa subscribe. Kita di video selanjutnya akan mencoba membandingkan drone FPV dengan yang custom dengan FPV yang sudah jadi. Apa aja yang apa namanya keunggulannya dan kenapa bisa memilih ini, kenapa nggak beli yang udah jadi aja. Bahkan kita besok bisa bandingkan lah ya sama drone aerial juga ya mas ya, yang bedanya apa, terus gitu-gitulah. Nah itu tonton di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, komentar, dan bagikan videonya ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik notifikasinya untuk ketahui teknologi di dunia ini.